Sekalian, Morning and nama saya Freddy Leong, sedikit perkenalkan dulu ya. Saya bachelor saya accounting, master degree saya finance. Terakhir tahun ini saya lulus doktoral saya dalam leadership. Nah, along the way, Bapak Ibu, saya untuk finance dan accounting saya udah lama tinggalkan. Jadi saya banyak belajar tentang marketing, production, lumayan lah Bapak Ibu. Saya banyak keliling berbagai divisi ya. Yang nggak saya keliling adalah divisi teknik. Ya, karena saya nggak terlalu suka teknik, Bapak Ibu sekalian. Nah, saya juga mengambil berbagai degree di dalam coaching. Ya, saya juga adalah seorang certified mindset assessor. Ya, Bapak Ibu. Nah, salah satu spesialisasi saya adalah strategic business coaching, di mana menuntun para klien kami ya menyusun peta roadmap mereka punya bisnis untuk bertumbuhnya itu seperti apa untuk 3 tahun ke depan. Nah, which is saya akan jelaskan beberapa poin pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda ada pertanyaan, silakan Anda boleh ketik di chat. Nanti saya akan balas jawab pertanyaan Anda ya. Saya akan bahas Anda punya pertanyaan. Nah, buat Anda yang baru pertama kali join, saya invite Bapak Ibu, Anda boleh ikutan sosial media channel saya, baik itu di YouTube, Facebook, Instagram, maupun di TikTok. Nah, saya juga secara rutin membuat konten-konten yang saya yakin kontennya daging, Bapak Ibu. Tips dalam praktek dalam dunia kerja ya, tentang sales, tentang marketing. Saya banyak banget bikin konten di TikTok dan Instagram. Ya, saya invite Anda jadi follower saya, ya subscribe Bapak Ibu, ya sehingga Anda bisa dapat konten-konten yang Anda updated ya. Oke. Nah, kita akan mulai masuk ke dalam topik yang namanya strategic business plan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bicara planning ya, itu sebetulnya planning itu bisa dibagi menjadi beberapa lapis. Ada planning yang sifatnya strategik, ada yang planningnya tactical atau tactics, ada planning yang bentuknya adalah action plan. Nah, kalau planning yang sifatnya strategik, Bapak Ibu, itu biasanya ciri-cirinya adalah 3 sampai 5 tahun. Dulu ya, sekitar 10 tahun yang lalu, kalau kita bicara long term, Bapak Ibu, itu kita definisikan 5 tahun. Tapi karena perubahan eksternal begitu dahsyat, begitu cepat, semakin tidak pasti, semakin tidak bisa dipredik, Bapak Ibu, maka long term itu dipendekin jadi 3 tahun. Jadi ketika kita mau memprediksi bisnis kita jangka panjang seperti apa. Nah, ini kita bicara tentang strategik. Ya, 3 tahun ke depan kita mau bawa bisnis kita kemana? Kita membawa arah bisnis kita kemana? Nah, kemudian tactical plan itu adalah bisnis yang cuma 1 tahun, 12 months. Kemudian ada yang lebih pendek lagi, yang namanya action plan. Ya, action plan Bapak Ibu. Nah, ini adalah rencana kerja dari harian, mingguan, bulanan, atau kuartalan. Ya, pokoknya annual plan dipotong lagi menjadi rencana kerja yang pendek. Nah, itu namanya action plan. Nah, pertanyaannya begini loh Bapak Ibu sekalian. Why you need strategic business? Saya cuma ngomong sama Anda pakai bahasa sehari-hari begini. Kalau Anda punya bisnis di bidang di mana Anda pun berada, industri apapun berada Bapak Ibu. Kalau industrinya lagi growing very well, ya permintaan dengan supply barangnya jauh lebih dikit daripada permintaan. Permintaan banyak banget. Bisnis Anda yang nyatu, waduh, kerubutan ya, merebut barang yang jualan Anda. Kalau Anda punya bisnis seperti itu Bapak Ibu, Anda mungkin nggak butuh strategic business plan, nggak butuh tactical plan. Kenapa Bapak Ibu? Ya ekstrimnya ya Bapak Ibu sekalian ya. Nggak usah bikin planning macam-macam juga Anda dikejar-kejar oleh customer. Tapi apa bisa ya zaman sekarang seperti itu? Lalu kondisi yang kedua, kalau Anda punya bisnis monopoli, atau oligopoli lah, hanya beberapa pemain, hanya 2-3 pemain, dan dikejar-kejar oleh customer, dibutuhkan banget oleh customer. Forget it about planning. Tanpa planning pun Anda bisa, target penjualan Anda bisa tercapai kok.
Tapi ketika bisnis Anda itu sangat menantang, bisnis Anda banyak kompetitornya, banyak pemainnya, bisnis Anda semakin lama jualan itu semakin menantang, semakin sulit. Ya, industrinya itu consumer behavior-nya berubah-ubah melulu. Selera konsumen berubah-ubah melulu. Teknologi membawa dampak perubahan terhadap perilaku konsumen. Saya mau tanya Bapak Ibu, apa nggak butuh kita berpikir ya bagaimana jualan? Nah, kalau kita bicara berpikir, kita berbicara strategi. Why you need strategy? Karena kompetisi semakin susah, eksternal semakin menantang, Bapak Ibu. Perubahan teknologi, perubahan konsumen semakin menantang, sehingga kita butuh strategi. Kalau jualannya gampang banget, forget about the strategy. Anda setuju nggak? Coba kalau Anda setuju, ketik di chat angka 1, Bapak Ibu. Angka 1 ya, kalau Anda setuju dengan saya ya. Jadi kalau bisnis Anda gampang banget jualan, nggak ada kompetitor, diuber-uber oleh pelanggan, pelanggan butuh banget Anda punya bisnis, forget about the strategy. Nggak usah susun strategi, Bapak Ibu. Nggak usah pusing-pusing bikin raker. Nggak usah pusing-pusing, Bapak Ibu. Tapi semakin bisnis itu sulit, Anda mesti mikir. Kita nggak bisa bisnis as usual. Lah mikirnya Bapak Ibu, perlu ada template. Template yang teruji, yang udah pernah dipraktekkan oleh perusahaan belasan tahun, ya, yang membantu kita memikirkan gimana nih memprediksi market, bagaimana mengantisipasi market punya perubahan, gimana bisa tembus market. Itulah gunanya strategi. Nah, di sini udah mulai ada chat ya. Oke, di sini udah ada tulisan angka 1111. Terima kasih partisipasi Anda. Ya, terima kasih untuk Anda punya respon ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, saya juga ada kadang-kadang menemukan business owner bilang, "Pak, ngapain kita strategic business?" Ya, kita jualan aja, yang paling penting jualan. Betul. Ada satu sisi benar Bapak Ibu. Tapi jualan Anda semakin tough nggak? Semakin sulit nggak? Pemain semakin banyak nggak? Kompetitornya semakin cetar nggak? Kompetitor Anda semakin canggih nggak? If yes, Bapak Ibu, berarti kita perlu mikir strategi-strateginya apa. Nah, nanti Anda akan saya sampaikan di bagian akhir, ada 5 strategi yang Bapak Ibu perlu pikirkan. So that's why Bapak Ibu, rencana kerja, rencana penjualan, action plan Anda, rencana tahunan Anda, itu Anda harus dipayungin oleh strategi jangka panjangnya. Ya, strategi seperti yang saya bilang tadi, strategi itu bicara 3 tahun. Banyak hal Bapak Ibu di dalam bisnis kita perlu bangun bertahun-tahun dan harus direncanakan sedini mungkin. Ya, contoh ya Bapak Ibu, branding. Nggak bisa loh Bapak Ibu, Anda bulan ini branding, langsung minggu depan Bapak Ibu langsung terkenal, nggak bisa. Atau Anda udah punya brand, Anda tetap perlu pertahankan. Ya, karena banyak brand-brand yang baru yang canggih dan persaingan semakin brutal. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda nggak punya strategi ngebangun branding dari tahun ke tahun, Anda akan kehilangan momentum. Saya mau bilang sama Anda, kehilangan momentum. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, kenapa Nokia disalib oleh BlackBerry. Nah, BlackBerry disalib oleh siapa? Coba boleh ketik di chatnya. Ya, Nokia bertahun-tahun loh Bapak Ibu. Number one. Tapi dia disalib oleh BlackBerry. Nah, BlackBerry pun keok. Ya, BlackBerry pun semaput Bapak Ibu. Dia disalib oleh siapa BlackBerry? Nah, boleh nggak ketik di chat? Ayo, menurut Bapak Ibu disalib oleh siapa? Ya, BlackBerry. Di sini udah ada jawaban ya. Munculnya apa namanya? Teknik Android. Betul sekali Bapak Ibu sekalian. BlackBerry kalau Anda ingat ya Bapak Ibu sekalian, ketika Nokia untuk kita send message itu mesti bayar SMS. BlackBerry nggak usah bayar, ya pakai BBM. Tapi ada yang lebih canggih lagi Bapak Ibu sekalian, Android masuk, Samsung masuk. How about Nokia? Nokia tidak berpikir strategik. Dia lupa
ada kompetitor, ada pesaing yang masuk, ada pesaing yang bawa teknologi baru, cara yang baru. Terlambat di dalam membaca market. Terlalu asik dengan diri sendiri. Tidak punya strategic plan, lihat 3 tahun, lihat 3 tahun, lihat 3 tahun ke depan. Tidak memotret eksternal. Dia pikir hari ini saya jago, penjualan saya tercapai, segmen market market share saya itu cukup bagus, dia pikir akan berlaku forever. Mana ada sih Bapak Ibu, sekali lagi ya, kecuali bidang-bidang yang dikuasai oleh negara ya, kayak PLN. Ya, PLN pun bikin strategi Bapak Ibu untuk melakukan pembenahan-pembenahan. Ya, lalu ada yang bertanya juga begini, Pak, strategi itu kan hanya untuk perusahaan besar. Anda salah besar. Anda pun perusahaan kecil yang cuma 25 karyawan, 30 karyawan. Saya mau tanya Bapak Ibu, barang dagangan Anda susah nggak dijual? Dari tahun ke tahun semakin brutal nggak persaingan? Ya, even Anda cuma 25 karyawan loh Bapak Ibu. Ya, pesaing Anda Goliat-Goliat, raksasa-raksasa Bapak Ibu sekalian. Pesaing Anda. Sekarang perusahaan-perusahaan gede pun itu mau caplok market share yang kecil-kecil. Benar nggak Bapak Ibu sekalian? Ya, perusahaan-perusahaan besar yang kuat pun Bapak Ibu sekalian, mereka masuk ke bidang apapun. Ya, dulu perusahaan rokok yang raksasa mana kepikir untuk masuk ke bidang kuliner. Sekarang mereka masuk ke bidang kuliner. Perusahaan yang kecil yang merintis di bidang kuliner dari kecil tertati-tati udah mulai setengah besar Bapak Ibu. Ya, bersaing dengan raksasa yang bawa modal besar dengan konsep besar, punya modal besar Bapak Ibu. Ngegulung Bapak Ibu perusahaan-perusahaan kecil. Kalau perusahaan kecil itu tidak berpikir strategik. Jadi nggak ada yang kebal Bapak Ibu digeser oleh perubahan market. Oleh karena itu, ya, Anda ada business owner, Anda direksi, Anda sales marketing Bapak Ibu. Anda harus berpikir strategik 3 tahun ke depan, mencoba memprediksi. Mencoba Anda memperkirakan, ini kita arah persaingan kemana nih ya? Dan bagaimana kita bertumbuh? Bagaimana kita bisa melewati ini semua? Itu harus berpikir 3 tahun, baru dipecah menjadi annual plan, tactical plan 1 tahun. Ya, banyak perusahaan bikin rencana penjualan 1 tahun, hanya rencana penjualan. Yang lain-lain, bagian-bagian yang lain enggak direncanakan Bapak Ibu. Itu yang membuat kenapa perusahaan ini ketinggalan, kecolongan, kehilangan momentum. Sekali kehilangan momentum Bapak Ibu, nyusulnya setengah mati, bayarannya mahal, ongkosannya mahal. Ini yang terjadi dengan Nokia, disalib oleh BlackBerry, dia mau comeback lagi menjadi nomor 1, bahkan nomor 2, susahnya luar biasa. Ya, what happened dengan Nokia hari ini? Ya, dia udah menggunakan berbagai strategi, kehilangan momentum Bapak Ibu catat. Jadi strategic business plan itu akan menolong kita. Kita jangan kehilangan momentum. Kita mengikuti big wave-nya, ombak besarnya, bisnis di mana industri Anda berada. Ya, Anda surfing, Anda nggak kehilangan momentum, Anda nggak ketelan oleh ombak besar. Itulah gunanya kita punya strategik Bapak Ibu sekalian. Ya, semoga ini membuka dulu ya wawasan why you need strategic business plan. Melihat 3 tahun ke depan. Ya, sekali lagi, kecuali bisnis Anda gampang banget jualan. Bisnis Anda itu produknya laku. Ya, kompetisinya nggak brutal. Sekali lagi Bapak Ibu. Forget it about strategi. Cukup merencanakan penjualan aja. Ya, tahun ini saya mau jualan berapa, naik berapa persen. Ya, tapi itu kelihatannya nggak realistis ya. Nggak cukup. Nah, apa kesalahan-kesalahan perusahaan ketika nyusun strategic bisnis? Mungkin Anda bilang begini, Pak, kita ada loh, kita nyusun loh rencana kerja, rencana bisnis 3 tahun ke depan. Nggak apa-apa, it's good kalau Bapak Ibu udah punya, bagus. Nah, Anda ikutin webinar malam ini, Anda boleh sambil cek aja ya, yang udah ada, pertahankan. Nanti kalau yang belum ada ketika saya jelaskan, nah Bapak Ibu itu Anda isi. Ya, nah berbagai kesalahan dalam menyusun strategic business plan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama,
Perusahaan hanya fokus pada perencanaan kuantitatif penjualan, laba, dan produksi aja. Bapak Ibu, ini cocok kalau Anda baru startup company. Ini cocok buat perusahaan yang baru antara 5 tahun, 7 tahun, Bapak Ibu sekalian. Baru berdiri ya. Tapi kalau Anda punya perusahaan dari 10 tahun ke atas, Bapak Ibu kan perlu berpikir bagaimana tetap sustainable growth dan profit. Bukan hanya profit aja, tapi tetap growth-nya tuh gimana? Kalau 5 tahun pertama, 10 tahun pertama, bisnis yang startup company itu lagi survival untuk ya mencari jati dirinya di market, survival untuk dia bisa ngelanjut Bapak Ibu untuk 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun ke depan bahkan. Tapi kalau perusahaan udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun masih hanya fokus kuantitatif penjualan, laba, dan produksi aja Bapak Ibu. Berarti mindset kita tuh masih di level ke-1. Ya, mirip startup company yang baru usia beberapa tahun Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nggak punya strategi untuk bertumbuhnya. Nah, itu yang bikin kita tuh jalan di tempat dan sekali lagi kegeser oleh persaingan ketika persaingan bisnisnya tuh brutal. Penyebab kesalahan yang kedua, ya, bukan penyebab, kesalahan yang kedua. Tidak punya framework yang lengkap. Nah, Bapak Ibu mungkin Anda bilang begini, akan susah kan memprediksi 2-3 tahun ke depan. Betul. Tapi kita berusaha dengan framework tertentu mencoba memprediksi dengan skenario, beberapa skenario. Makanya ketika kita bikin bisnis plan jangka panjang, itu biasanya ada skenario yang paling pesimis seperti apa, yang moderat seperti apa, yang paling optimis seperti apa. Kita mencoba memprediksi. Nah, seorang pengusaha kan adalah seorang visioner. Dia punya insting, dia punya feeling, dia bisa melihat 2-3 tahun ke depan seperti apa nih bisnis dalam industri seperti ini. Enggak kayak katak dalam tempurung. Saya percaya ya semua business owner itu pasti dia selalu waspada, alert, membaca market, selalu ngelihat market 3 tahun depan, 4 tahun depan seperti apa. Mencoba memprediksi hal itu, tuangkan dalam sebuah framework tertulis dan kemudian dikomunikasikan kepada seluruh leader di bawah. Nah, ada pengusaha-pengusaha Bapak Ibu, ide-ide brilian itu hanya sampai di pikiran. Hanya sampai di idenya, di otaknya dia aja. Nah, banyak pengusaha sulit menerjemahkan secara tertulis ke dalam sebuah planning yang terintegrasi dan lengkap. Ya makanya saya sering banget melihat pengusaha tuh gregetan-gregetan di level bawah-bawahnya. Kok nggak bisa bertindak sesuai apa yang dalam pikirannya dia ya? Dan banyak pengusaha juga yang mungkin nggak komunikatif ya Bapak Ibu. Jadi nggak tahu cara nuanginnya gimana. Lah wong nggak punya framework kok. Makanya framework ini perlu kita belajar. Ya, kita bagaimana nyusunnya secara holistik, lengkap. Nah, kesalahan ketiga, ketika bisnis plan Bapak Ibu ya, kesalahan yang ketiga, perencanaan bisnisnya tidak terintegrasi. Ini saya banyak sekali melihat gejala ini. Banyak perusahaan, ya entah perusahaan kecil, sedang maupun besar, ya saya nggak bilang semua ya, saya bilang ada beberapa. Ketika bikin perencanaan bisnis Bapak Ibu, yang dilibatkan adalah bagian sales marketing, bagian produksi kalau dia manufacturing, bagian finance. Udah, 3 itu yang paling pokok. Yang lain-lain nggak dilibatin. Dan yang lain-lain nggak tahu what's going on, maunya pengusaha apa, tahun depan mau arahnya kemana, 3 tahun mau bawa kemana. HRD-nya juga nggak tahu, nggak dilibatin apa-apa. Bagian IT nggak dilibatin apa-apa. Bagian personal yang nggak tahu bisnis ini arahnya mau bawa kemana, sehingga mereka juga nggak tahu bikin planning bagaimana people development-nya. Bagian gudang juga nggak tahu arah bisnisnya kemana. Bagian logistik, bagian delivery, nggak tahu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya sebut perencanaan bisnisnya nggak terintegrasi, nggak libatin semua. Ya, kalau kita melibatkan semua Bapak Ibu, arah bisnis kita jelas nih, 3 tahun ke depan arahnya kemana.
tahun depan mau dibawa kemana. Maka bagian gudang, kita akan dorong mereka. Mereka berpikir, oh ternyata bisnisnya kita maunya ke sana loh ya. Oh bisnis kita nih 3 tahun lagi kita akan buka 3 cabang baru loh. Ya 1 cabang malah di pulau yang lain loh. Dia mulai berpikir tuh Bapak Ibu. Ya, dia mulai berpikir, nah aku di bagian gudang ini bagaimana ya cara menata barang? Strategi inventornya bagaimana ya? Bagian logistik juga mulai berpikir, bagaimana ya saya mempersiapkan sedini mungkin nih. Karena bisnis kita akan buka 3 cabang 3 tahun lagi. Bagian HRD juga mulai berpikir, oh arah bisnisnya ke sana ya. Wah, berarti saya mesti persiapkan leader-leader nih. Saya mesti siapkan training-training nih. Dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, saya banyak melihat kesalahan ini Bapak Ibu. Ketika bikin rencana bisnis tahun depan, hanya 1 tahun, yang dilibatin adalah, bagian sales, lu bikin planning ya, tahun depan mau naik berapa? Bapak Ibu, gampang banget kok bikin planning, oh naik 20%, 30%, 40%. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kita cap-cip-cut menyebutkan angka mau berapa persen, saya mau tanya Bapak Ibu, caranya itu bagaimana untuk mencapai itu? Ada tertulisnya. Lalu yang kedua, bagian sales dan marketing nggak mungkin bisa mencapai 20%, 30% pertumbuhan kalau nggak disupport oleh berbagai departemen lain. Bahkan departemen yang terkecil pun. Ya, saya banyak banget ngelihat Bapak Ibu sekalian, bagian sales di lapangan, ya berjibaku, mencari pelanggan, bagian produksinya kedodoran. Bagian delivery-nya kedodoran. Bagian warehouse inventory-nya bermasalah. Akibatnya apa? Pelanggan kecewa. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perusahaan nggak punya roadmap-nya secara terintegrasi. Nggak punya master plan-nya yang kita melibatkan semua orang. Ayo, ini petanya kita nih. Nah, ini nggak punya Bapak Ibu. Sehingga apa? Departemen satu dengan departemen lain berjalan sendiri-sendiri. Yang dikontrol oleh owner hanya sales, finance, produksi kalau dia manufacturing. Yang lain-lain kedodoran, di mana sebetulnya mereka harus support orang sales marketing untuk mencapai target penjualan. Saya mau tanya Bapak Ibu, cerita saya sampai di saat ini banyak nggak terjadi? Nah, coba ini supaya partisipasi ya. Ketik kalau sering banyak terjadi, ketik angka 1. Ya, saya pengen tahu aja nih kan Bapak Ibu dari berbagai kota nih datangnya ya. Coba ketik ya. Banyak nggak terjadi kayak gitu? Planningnya nggak terpadu. Planningnya sendiri-sendiri. High sales marketing. Oh, di sini ada tulisan realita. Satu. Nah, ya, itu dia. Ya, ini kan Bapak Ibu dari berbagai bisnis, dari berbagai background ya. Nah, semoga membuka Anda punya wawasan ya. Terima kasih Anda punya respon ya satu ya. Kesalahan yang keempat, kurang cermat dalam memprediksi potensi pasar. Kita hanya ceplok tahun depan tumbuh 20%. Halo, tumbuh 20%. Ini dasarnya apa? Ngelihat market itu seperti apa? Segmentasi market Anda seperti apa? Bapak Ibu, saya mau cerita nih ya, gara-gara era COVID Bapak Ibu, 2020 sampai 2022, banyak loh Bapak Ibu, marketnya kita, customer-nya kita mengalami shifting. Tadinya dia adalah loyal customer kita, bahkan Pareto customer kita, sekarang udah nggak lagi. Banyak terjadi kayak gitu. Ya, geser Bapak Ibu. Entah dia bergeser memilih produk yang berbeda atau kepada kompetitor. Nah, celakanya perusahaan nggak sadari hal itu. Ya, dia masih merasa aman-aman aja. Tidak bisa prediksi potensi pasar. Akibatnya aja Bapak Ibu. Ya hanya ceplok-ceplok angka aja 20%, 30% sales tahun depan bla 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 bla. Sekali lagi, it's very easy menetapkan tahun depan mau salesnya seperti apa. Gampang banget. Saya mau bilang Bapak Ibu, betul nggak? Yang cuma ketik kok, cuma tulis aja. Tapi Anda challenge nih, Anda tantang Anda punya orang tim sales marketing. Mau bertumbuh 20%, dasarnya apa?
Pertanyaan sederhana, ngejawabnya saudara bisa nangis bombay. Dasarnya apa kita ngomong kayak gini? Prediksi potensi pasar dasarnya apa? Frame apa yang Anda pakai? Tools apa yang Anda pakai? Metode apa yang Anda pakai? Ya, perusahaan juga ada yang terlalu percaya diri. Ini produk kita bagus banget nih. Pasti laku, pasti laku. Pertanyaannya dasarnya apa? Ya, banyak sekali saya melihat di lapangan sales marketing, mereka di dalam bertindak tidak bicara pakai data. Nggak punya data, tidak punya dasar Bapak Ibu. Hanya insting dan feeling. Sekali lagi ya, ketika bisnis Anda itu lagi aman, barang Anda diuber-uber oleh customer, forget it apa yang saya ngomong. Insting itu cukup. Tapi ketika penjualan kita sangat menantang Bapak Ibu, Anda nggak bisa pakai insting. Speak with data. Ada dasarnya. Sehingga kita nggak salah menentukan strategi Bapak Ibu. Ini kesalahan yang keempat. Nah, kesalahan yang kelima. Ya, gagal identifikasi key success factor. Kalau saya mau tanya Bapak Ibu nih ya, ini pertanyaan gini nih. Misalnya nih ya, penjualan Anda tahun 2023 kira-kira adalah 50 miliar. Ini contoh aja ya. Tahun depan adalah Anda mau naik 20%, berarti 60 miliar ya. Saya mau tanya Bapak Ibu, Anda coba jawab nanti di dalam tim Anda ya. Kalau hari Senin masuk, karena besok Sabtu kan. Kunci suksesnya apa sih? Supaya 60 miliar itu tercapai. Bisa nggak kita identifikasi? Ketika kita tidak mampu identifikasi hal ini, maka target kita yang cuma 20% itu hanya cita-cita. Ya, hanya cita-cita aja Bapak Ibu. Hanya ya sekedar tebak-tebak manggis. We don't have data. Nah, Anda coba jawab, key success factor-nya apa? Untuk Anda bisa capai hal itu. Kunci suksesnya apa sih? Ya, saya kasih tips minimal 5. Tentukan 5. Apa yang membuat Anda punya target bisnis itu bisa tercapai? Nah, ini gagal Bapak Ibu. Ya, sibuk dengan berbagai action plan, sibuk dengan berbagai langkah-langkah, atau hanya sibuk untuk promosi di sini, mau pameran di sini, buka outlet di sini. Ya, Bapak sekalian ya, pasang sosmed di sini, itu masalah. Tapi untuk success factor, maybe, saya nggak ada salah loh Bapak Ibu. Bisa, bisa tidak. Ya, bisa iya, bisa iya, tidak. Anda cek ulang. Yang keenam, gagal antisipasi kelemahan dalam sebuah peluang. Pertanyaan saya, Bapak Ibu punya metode nggak? Bagaimana Anda bisa mendeteksi peluang? Ya, Anda pakai metode apa? Jangan-jangan Anda kehilangan momentum. Nah, kaitan dengan nomor 6 ya Bapak Ibu, Anda coba jawab ya. Berapa banyak Anda punya perusahaan, tim sales-nya Anda melakukan fungsi yang namanya marketing intelligence. Marketing intelligence itu adalah mencari data, fact finding, memata-matai di lapangan apa yang terjadi, kemudian Bapak Ibu kompetitor arahnya kemana, peluang apa yang ada, kebutuhan apa yang berubah. Nah, marketing intelligence-nya jalan nggak? Anda tidak ada fungsi marketing intelligence, maka target sales-nya Anda, rencana sales-nya Anda, itu Anda hanya tebak manggis. You don't have data. Akibatnya Bapak Ibu, makanya itu bisa kelihatan kok indikatornya Bapak Ibu. Target penjualan seringkali nggak tercapai. Kalaupun tercapai itu karena jackpot aja, karena beruntung. Karena beruntung Bapak Ibu. Ya, tapi nggak profesional. Perusahaan Anda nggak punya tools-nya. Ya, tahun ini beruntung. Tahun depan gimana? Kalau kita nggak punya tools-nya, masa kita mau tebak manggis dan berdasarkan jackpot? Ya, masa kita landasannya itu tebak manggis dan jackpot doang, berharap keberuntungan? Kita kan maunya preventif dong Bapak Ibu ya. Kita mau lebih preventif. Nah, tools untuk preventifnya yang kita masih punya nih. Ya, supaya Bapak Ibu apa? Kita tidak kehilangan momentum. Tidak kehilangan momentum. Nah, kesalahan yang ketujuh, banyak ya.
Ada 10 kesalahan Bapak Ibu. Ya, masih mau ngedenger nggak nih? Masih mau ngedenger nggak Bapak Ibu? Coba boleh ketik di chat nggak nih? Ya, atau kuping udah panas ya Bapak Ibu? Saya udah masuk ke 6 nih. Ya, perlu nggak saya lanjutin nih? Ya, ini kuping udah mulai panas. Berbagai kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya dalam perusahaan. Ini based on Bapak Ibu pengalaman saya. Ya, 20 years bagaimana melihat kondisi di lapangan ya. Oke, wah Anda ketik ya, mau lanjut, mau lanjut. Nah, ini yang bikin saya semangat nih. Saya akan lanjutin ya. Saya akan lanjutin Bapak Ibu sekalian. Thank you. Anda punya apa namanya respon ya. Thank you ya. Saya akan lanjut nih. Kesalahan yang ketujuh Bapak Ibu. Ya, kesalahan yang ketujuh. Ya, kita akan lihat Bapak Ibu. Kesalahan yang ketujuh itu adalah gagal dalam menentukan reaksi pesaing. Saya challenge pikiran Bapak Ibu sekalian ya. Anda akan berapa lama sekali sih Anda lakukan competitor analysis? Analisa pesaing, analisa kompetitor Anda, terencana nggak? Strategik nggak Anda punya competitor analysis? Ya, seperti yang saya bilang, Bapak Ibu, banyak perusahaan itu yang sangat produk atau service oriented. Harusnya adalah market oriented. Bapak Ibu catat ya. Bapak Ibu catat ya, bedanya service oriented, product oriented ya dengan apa namanya? Dengan market oriented itu apa? Bible catat ya. Nah, kalau perusahaan yang kiblatnya produk oriented, itu sangat percaya diri produknya itu laku. Tanpa melakukan research, tanpa punya data, hanya insting dan feeling. Kalaupun dia kutak-kutik produknya, dia poles sana, proses sini produknya, itu based on selera pribadi. Nah, selera pribadi bisa macam-macam ya, bisa business owner, bisa direksi, bisa manajernya. Intinya internal. Ya, lalu berbagai selling strategi, marketing strategi, kiblatnya adalah berdasarkan pendapat pribadi, not based on market data. Itu adalah perusahaan yang orientasinya adalah produk oriented. Bapak Ibu, sekali lagi ya, kalau persaingan tidak brutal, produk oriented nggak salah. Nggak salah Bapak Ibu. Tetapi kalau persaingan itu sangat brutal, very highly competitive, ya perubahan teknologi mengubah cara-cara kita jualan. Anda nggak bisa Bapak Ibu hanya produk oriented. Anda harus market oriented. Cara berpikirnya adalah cara berpikir market. Market itu ada dua urusan Bapak Ibu. Pertama customer, yang kedua kompetitor. Pertama customer, yang kedua kompetitor. Understanding about your customer, understanding about your competitor. Dia ngapain aja. Balik lagi, marketing intelligence kita jalan nggak? Sehingga ketika kita bikin business plan, rencana selling, rencana promosi, kita buka mata kita. Kita tidak seperti katak dalam tempurung. Ya, kita tidak hanya based on feeling. Bahaya loh Bapak Ibu. Bisnis melakukan bisnis hanya based on feeling, not based on data. Ya, jadi penting banget Bapak Ibu sekalian. Mungkin Anda bilang gini, Pak, perusahaan kami masih kecil, 20 karyawan, 25 karyawan. Masa based on data, Pak? Bapak Ibu, kalau Anda punya kompetitor udah segede Goliat, mereka punya data, Anda tidak punya data, Anda akan masuk into the unknown, kayak masuk hutan belukar, Bapak Ibu sekalian, ya Anda nggak punya kompas. Akan semakin beresiko membuat bisnis Anda tuh gampang sekali exit. Ya semoga ini tidak terjadi pada Anda ya Bapak Ibu. Anda tahu nggak Bapak Ibu, 7 hal ini kan saya baru nomor 7 nih ya. Indikatornya kalau kita tahu ada 7 kesalahan dalam bisnis plan Bapak Ibu. Indikatornya apa? Pertama Bapak Ibu, pertama ya, penjualan kita, sales team kita tuh semakin ngos-ngosan dalam jualan. Kok 5 tahun yang lalu gampang ya? Kok sekarang setengah mati ya? Itu indikatornya tuh. Kok 2 tahun yang lalu cara yang begini, ya cara yang begini, itu kok cuma angka tertentu. Saya menggunakan cara yang sama loh dengan 2 tahun yang lalu. Kok nggak bisa yang mencapai angka itu ya? Nah, Bapak Ibu, ini indikator yang udah sangat jelas. 7 hal ini sedang terjadi di perusahaan kita. Ya, catatkan satu kesalahan-kesalahannya.
ya. Atau Bapak Ibu, kalau 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, Anda capai target itu bisa sampai 90% dari target tahunan. Kok sekarang cuma 50% ya? Kok cuma 60% ya penjualan saya tercapainya ya? Nah, Bapak Ibu, coba cek dari 7 poin ini. Kesalahannya itu di mana? Yang kedelapan, tidak mempertimbangkan faktor budaya kerja perusahaan. Ini banyak sekali yang juga nggak perhatikan. Bapak Ibu ingat loh, misalnya budaya kerja perusahaan Anda ya, nggak punya sistem yang jelas. Lebih banyak pakai paperwork, ya, mulai dari pesanan order sampai konfirmasi order sampai ngecek ini perlu dikasih apa enggak kepada suppliernya, pengen cek piutangnya, kemudian mulai ambil barang di gudang, pengiriman dari gudang kepada customer, semua masih pakai kertas. Bahkan ada 3 rangkap, 4 rangkap. Ini saya ingat banget nih gaya 30 tahun yang lalu masih dipakai. Yang membuat ini menjadi semua jadi lambat. Saya banyak sekali dengar keluhan salesman Bapak Ibu sekalian. Pak, ini aku datang ke toko nih, udah monyong nih mulutnya nih, untuk meyakinkan dia beli. Ketika dia bilang, oke, lu punya nggak produk A, B, C yang warnanya hitam? Saya mau cek ke gudang nih Pak, saya telepon ke gudang. Telepon ke gudang, gudang bilang, nanti gue cek dulu ya barangnya ya. Ya ampun, lu nggak bisa lihat tuh di catatan. Sorry bro, catatan gudang kita masih ketinggalan 2 minggu, belum update. Ini misalnya ya Bapak Ibu ya. Ini budaya kerja. Masih banyak pakai paperwork. Padahal kompetitor udah langsung bisa dalam waktu real time, udah bisa lihat status produk, udah bisa lihat warna yang mana aja. Kita ketinggalan banget budaya kerja perusahaan kita. Atau Bapak Ibu bisa terjadi kayak begini. Ya, waktu di market misalnya, salesman dapat udah bilang kepada toko misalnya, toko bilang, "Udah deh gue ambil deh. Lu kasih gue diskon ya." Diskon lu berapa? Misalnya gitu ya. Ya, diskon kita cuma 2%, Bos. Dari bisnis dari perusahaan kita cuma 2%. Aduh, lu cuma 2%, nih kompetitor kamu 3,5% loh. Yuk kalau kasih kita 3%, kirim barang besok. Kemudian salesman bilang begini, tunggu. Aku telepon manajer dulu ya. Aku telepon direktur marketing dulu ya, misalnya kayak begitu ya. Padahal dia udah tahu. Perusahaan udah bilang 2%, nggak 2%, nggak bisa naik-naik lagi. Kemudian dia telepon nih Bapak Ibu sekalian. Pas mau ditelepon, manajernya lagi rapat, direkturnya lagi rapat, entah lagi rapat, nggak tahu dari apa, nggak masuk-masuk. Ya kemudian bilang sama si orang toko gitu ya, apa-apa nanti aku kabarin ya. Pulang ke kantor nggak ketemu manajernya, besok juga nggak ketemu. Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya Bapak Ibu, ini hal yang kecil loh, kehilangan momentum nggak? Tahu-tahu baru dapat kabar besok, nggak boleh. Ya, si salesman mau ngabarin kepada, atau bilang boleh misalnya, salesman ngabarin ke toko, si toko udah ngambil sama orang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, budaya kerja kayak gini, sering nggak terjadi di dalam perusahaan? Coba Anda ketik. Ini nggak dibenahin ya Bapak Ibu ya. Kasihan salesman kita loh. Kasihan salesman kita. Budaya kerja kita yang tidak efisien, tidak efektif, tidak kondusif, tidak mendorong, mendukung para sales team kita. Ini kita nggak benahin Bapak Ibu di dalam strategic business plan kita. Makanya Anda lihat ya, strategic business plan is not only about sales, berapa rupiah, naik berapa rupiah. Enggak hanya itu Bapak Ibu. Kita juga mikirin apa sih yang menghambat sales marketing kita targetnya tercapai. Nah, ini udah mulai ada ketikan nih. Sering banget, sering terkali ya. Oke, angka 1. Ini dia Bapak Ibu. Jadi lihat ya, contoh saya ini bahwa strategic business plan is not only target penjualan dalam 1 tahun dan profitnya mau berapa. Yang lebih penting lagi adalah bagaimana cara kita mencapai target itu. Lalu yang kedua, kalau ada hambatan-hambatan internal, apa yang kita mau benahin? Bagaimana cara membenahin? Supaya target penjualan itu tercapai. Kasihan orang sales, Bapak Ibu, diomel-omelin melu, target nggak tercapai.
Ya, padahal nggak 100% kesalahan orang sales. Ya, orang salesnya adalah kesalahan kadang-kadang males, ya target nggak tercapai. Nah, Bapak Ibu ini nih dengerin baik-baik nih, ya saya sering lihat gejalanya. Ketika salesman-nya nggak tercapai, kemudian Bapak Ibu dikasih training, trainingnya motivasi, training outbound, keluar kota supaya termotivasi jualan perang di pasar. Padahal customer udah pada kecewa, udah pada komplain, delivery-nya terlambat, barangnya kadang-kadang rusak, pelayanan kita jelek, kecepatan kita melayani itu lambat dibandingin kompetitor. Itu yang menyebabkan dia nggak mau ambil sama kita. Salesman-nya dikasih training outbound. Hahaha, team building segala macam, dimotivasi supaya jualannya tercapai. Saya mau tanya Bapak Ibu, terapi kayak gitu, pulang dari training outbound, training motivasi, saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, butuh berapa lama salesman-nya kempes lagi motivasinya? Karena budaya kerjanya nggak kondusif. Butuh berapa lama? Coba ketik lagi di chat. Ya, supaya saya ajak Anda interaktif ya dengan saya ya. Butuh berapa lama Bapak Ibu? Kumat lagi, semangatnya turun lagi. Karena sistem kita itu bermasalah. Ya, salesman kita, gue mah capek deh kalau giliran jualan. Tapi kalau giliran outbound di Bandung, hahaha, hehe, makan gratis, nginep gratis, ya oke lah, gembira lah, karaoke bareng. Seminggu, saya setuju. Nggak sebulan kali, seminggu aja udah kumat lagi. Salah terapi, Bapak Ibu. Nah, inilah yang kita mau benahin ketika kita raker. Apa sih hambatannya? Apa sih kesalahan-kesalahannya? It's not only bermimpi-mimpi mau mencapai sales target tertentu. Itu penting, tapi lebih penting lagi bagaimana Bapak Ibu mencapainya. Ya, how? Ya. Jadi belum tentu kesalahan salesman, saya mau bilang Bapak Ibu. Walaupun kesalahan salesman juga ada, pasti ada lah ya. Nah, kita perlu lihat dari dua sisi gitu loh. Yang ke-9 Bapak Ibu ya. Oh, cuma 8 ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 8 ini nih Bapak Ibu. Ya, yang ke-9 kalau Bapak Ibu mau catat nih, di tempat saya nggak tulis nih Bapak Ibu sekalian ya. Koordinasi antara sales marketing dengan bagian spotting tidak bagus. Bagian spotting itu orang finance, orang accounting, orang pengiriman, orang gudang. Ini contoh klasik ya Bapak Ibu. Aduh, saya mah udah hafal banget nih problem ini. Orang sales pengennya cepat. Orang finance pengen kontrol. Kalau bisa deh. Ya, bagian sales bilang, cepet dong. Ini keputusannya apa nih? Orang finance bilang tunggu ya. Kita ada SOP-nya, prosedurnya, cek. Ketika ceknya udah selesai, momen bilang. Lalu manajernya, branch manajernya, perusahaan tidak membenahi koordinasi antara sales team dengan back office, dengan bagian spotting. Terjadi nggak di tempat Anda? Coba kalau terjadi, klik angka 1. Ini pun poin ini yang kita perlu benahin. Anda nggak benahin, Bapak Ibu, maka angka-angka sales target yang kita tulis itu hanya halusinasi. Nah, angka 1 lagi nih ya. Benar ya, Bapak Ibu ya. Itu yang ke-9 tuh. Kesalahan yang ke-9. Ya. Kesalahan yang ke-10, leaders-nya, kesalahan sales team leader-nya tidak melatih dia punya salesman secara profesional. Kalaupun dilatih, hanya melatih product knowledge. Kalaupun dilatih tentang selling, Bapak Ibu, itu tidak intens. Setahun sekali, bahkan 5 tahun sekali. Padahal di dunia sana, cara jualannya, pendekatan udah beda-beda. Nah, Bapak Ibu, ini perlu di-cover di dalam strategic business plan Anda. Ya, semoga membuka pikiran Anda ya. Jadi Anda bikin planning bukan hanya selling, bukan hanya sales. Sales itu yang paling utama, tapi bagaimana kita mendukung sales ini tercapai. Ini yang kita perlu plan. Oke, Bapak Ibu, sekali kalau pertanyaan silakan ketik chat. Nah, terakhir nih Bapak Ibu dari saya.
Ya, strategic business plan sekali lagi harus terpadu. Karena orang sales marketing nggak mungkin merealisasikan target penjualan kalau departemen-departemen lain itu nggak terkoordinasi dengan baik dan nge-backup orang sales marketing. Impossible deh Bapak Ibu, Anda boleh cek deh selama ini bagaimana di tempat Anda. Ya, nah yang bagian terakhir, strategic business plan Anda harus ngejawab apa? Anda boleh screenshot ya Bapak Ibu, ya Anda boleh screenshot ya. Strategic business plan Anda harus ngejawab apa aja. Yang pertama, tujuan apa yang Anda ingin capai dalam bisnis 3 tahun sampai 5 tahun ke depan. Mulai dari ini dulu. Bertumbuh 20%, bertumbuh 3%, nambah cabang 5 cabang, nambah kota, nambah marketing reps, misalnya gitu ya Bapak Ibu ya. Nambah new product, itu nomor 1. Lalu nomor 2, bagaimana cara mencapainya? Yang susah dijawab adalah nomor 2. Kalau Bapak Ibu tidak punya template, tidak punya tools, tidak punya kerangka menyusun strategi itu, Anda nggak mungkin bisa menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaan nomor 3, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cara menyamakan persepsi dari berbagai bagian dan tingkatan dalam perusahaan agar tercapai satu persepsi yang sama? Ini bicara the whole team, seluruh departemen perusahaan Anda. Gimana nyamain persepsi blueprint-nya Anda, master plan Anda, rencana bisnisnya Anda? Gimana nyatuinnya? Bapak Ibu jawab. Yang keempat, bagaimana strategi menghadapi persaingan bisnis secara efektif dan komprehensif? Kami punya modul ya Bapak Ibu, itu pertemuannya 3 bulan, 6 kali pertemuan. Itu adalah melakukan check up strategi marketing. Itu betul-betul saya bedah. Ya, saya bedah tim marketing 3 bulan Bapak Ibu. Kita bedah selapis demi selapis, strategi marketingnya itu udah komprehensif belum? Ya, termasuk competitor analysis terhadap termasuk produk strateginya, pricing strateginya, branding strateginya, itu kita bedah habis Bapak Ibu. Ya, tujuannya apa? Ya, supaya marketing strateginya itu lengkap. Ya, sekali lagi, kenapa mesti lakukan itu? Karena persaingan di luar itu brutal, Bapak Ibu. Pertanyaan yang selanjutnya yang Anda mesti jawab. Bagaimana sih strategi membangun keunggulan supaya perusahaan Anda bisa bersaing? Cara ngebangun gimana? Dan ini makan waktu, Bapak Ibu. Saya yakin Anda setuju. Anda kalau nggak punya faktor keunggulan, Anda tidak bisa bersaing dengan kompetitor. Nah, poin nomor 5 ini banyak yang nggak tahu caranya, Bapak Ibu. Tapi saya trigger pikiran Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita udah menjelang November, biasanya November itu adalah masa-masa kita udah lakukan rapat kerja secara internal. Yang keenam, bagaimana strategi Anda bertumbuh 3 tahun ke depan? Roadmap-nya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Yang ketujuh, apa strategi operasional setiap departemen? Bagian IT mau ngapain? Bagian warehouse mau ngapain? Seperti yang tadi saya jelasin ya. Nah, jadi secara overall ada 5 strategi untuk Anda pikirkan bisnis plan secara lengkap. Pertama adalah SWOT strateginya Anda mesti pikirin. Banyak perusahaan bikin SWOT tapi hanya berhenti sampai SWOT analysis. Hanya analisa SWOT, tapi nggak ngerti caranya melakukan SWOT strategi yang benar gimana. Yang kedua, differentiation strategy-nya Anda mau gimana? Cara ngebangunnya gimana? Untuk menuju ke differentiation. Anda kalau nggak punya diferensiasi, Bapak Ibu, kita akan tenggelam. Yang ketiga, growth strategy. Ya, strategi bertumbuhnya seperti apa? Tahun 2024, 25, 26 seperti apa roadmap-nya? Nah, marketing strateginya ada seperti apa? Jangan hanya selling, Bapak Ibu. Selling itu harus ngikuti marketing strategi dulu. Ya, banyak perusahaan itu nggak menjalankan fungsi marketing, hanya fungsi selling. Itu yang bikin kedodoran, itu yang bikin kita kehilangan momentum dan ketinggalan dengan kompetitor. Karena marketing functionnya nggak jalan. Dan yang terakhir, bisnis proses strateginya untuk setiap departemen bagaimana. Nah, jadi secara keseluruhan Bapak Ibu, dalam strategi bisnis plan kita, 5 strategi ini yang kita perlu terapkan.
ya. Nah, kami punya paket kalau Anda mau tahu lebih lanjut, kita punya paket strategic business plan untuk coaching dan consulting. Ini berjalan kurang lebih 3 bulan ya Bapak Ibu kita lakukan ya. Nah, biasanya kita mulai dengan 2 hari workshop. Kita perkenalkan 5 strategi ini bagaimana untuk Anda bertumbuh ya. Bagaimana strategi bertumbuh dan make profit-nya. Ini 2-day workshop. Setelah 2 hari workshop, ada 4 kali di mentor setiap minggu sekali Bapak Ibu. Nah, ini biasanya bisa lewat Zoom. Bapak Ibu kalau yang dari luar kota ini bisa lewat Zoom. 4 kali pertemuan. Lalu setelah itu kita akan praktek bagaimana menyelenggarakan raker akhir tahun. Ini 2 hari, full day. Jadi saya akan mementor, saya akan ngasih contoh bagaimana menyelenggarakan rapat kerja tahunan dengan menyusun master plan melibatkan berbagai departemen. Nah, ini kita punya top program ya, itu 3 kali tiga langkah ya, 3 langkah pertemuan ya. Jadi Bapak Ibu bila Anda perlu tahu lebih detail, Anda bisa kontak kami. Ya, materi saya udah sampai di sini ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bila Anda punya pertanyaan-pertanyaan, welcome, saya akan menjawab pertanyaan Anda.